Kristi bertemu lagi di ibadah online pada pagi hari ini. Dan biarlah kita mau meluangkan waktu kita saat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang layak untuk kita sembah. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami ada. Hari ini kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu, berkumpul bersama-sama, menyembah Engkau. Kami sungguh percaya, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami ketika kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini kami memuji Engkau dengan hati yang tulus Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi Tuhan. Kami sungguh percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Kami akan menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk memuji Tuhan. Dan kami siap menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang benar, yaitu namanya Yesus Kristus. Dia tidak pernah salah merancangkan hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian, Kau Tuhan yang benar.
menerpa, kami tidak takut. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami berserah Tuhan, Engkau turun tangan untuk menolong kami. Berserah kepada Yesus.
Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku
Saya serahkan kepada hamba-Nya membawakan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih pemeliharaan Tuhan untuk semua jemaat-Mu. Kami masih bisa mengikuti ibadah melalui ibadah online ini dimanapun kami berada. Dan pakailah pemberitaan firman-Mu untuk meneguhkan, menguatkan seluruh jemaat-Mu. Kebenaran firman Tuhan hari ini biarlah menjadi berita surga untuk kami semuanya, berita ilahi, berita yang hidup, yang membangkitkan pengharapan kami dan memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu, supaya kami terus menanti-nantikan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu, dan pakai seluruh media ini, supaya sungguh-sungguh hanya kebenaran dari Tuhanlah yang menjadi fokus kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat sekalian dimanapun berada hari ini, senang bisa berjumpa kembali melalui sapaan media yang kita punya ini. Ada harapan besar untuk kita semuanya bahwa setelah doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan dan keadaan dunia semakin membaik, kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah bertatap muka. Saya yakin seluruh jemaat hari ini menanti-nantikan kita boleh berjumpa kembali. Tapi tentu sabar dulu gitu ya. Kita lihat keadaan dan kita dengarkan pemimpin-pemimpin kita untuk memberikan ataupun memberikan keputusan yang tepat. Namun demikian kita tetap berdoa, jangan lengah, jangan merasa sudah tidak perlu lagi menerapkan prokes, tetapi tetap menjaga kesehatan dan mengikuti aturan pemerintah yang ditetapkan bagi kita semuanya. Dan harapan kami hamba-hamba Tuhan seluruh jemaat boleh tetap berjuang, boleh tetap berusaha, bahkan boleh mendapatkan kehidupan yang lebih baik meskipun keadaan saat ini tentu sangat sulit dibandingkan dengan masa-masa yang lampau. Nah, demikianlah kiranya harapan kami dan melalui firman Tuhan hari ini boleh memberikan penguatan bagi kita. Saya yakin dalam minggu-minggu yang sudah berjalan, kita sudah mendengarkan bagaimana disampaikan kepada jemaat Tuhan supaya kita tetap melayani. Kita dipanggil untuk melayani. Melayani ini bukan karena kita mendapatkan satu posisi pelayan gerejawi seperti di Gereja Gerakan Pentakosta, ada PDP, ada PDM, dan ada pendeta. Tapi semua kita harus melayani. Nah, teks yang akan saya bawakan kepada jemaat sekalian hari ini adalah berkenaan dengan bagaimana keadaan yang sulit. Tetapi keadaan ini tidak menyeret, bahkan menghancurkan, bahkan menenggelamkan anak-anak Tuhan. Tetapi justru bangkit dan menampilkan kualitas hidup, kualitas pelayanan yang berbeda dengan yang lain. Dan itulah yang dicatat oleh Alkitab. Dan itulah yang saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan hari ini. Bagaimana keadaan yang sulit dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi mereka cemerlang. Mereka tampil. Sekalipun dunia memberikan tekanan yang luar biasa kepada orang-orang ini. Tetapi justru mereka mendapatkan perkenanan yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita pada pagi hari ini dari Daniel pasal yang ketiga. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Jemaat sekalian, boleh membaca bersama-sama dengan saya ayat ini dimanapun Bapak Ibu berada. Kita baca dan nikmati kalimat-kalimat yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan yang percaya kepada Allah di tengah-tengah kesulitan yang sangat hebat. Mari kita membuka Alkitab kita sekali lagi Daniel pasal yang ketiga 16 sampai dengan 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu
ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Kisah yang menegangkan, kisah yang begitu luar biasa, yang dicatat oleh Alkitab. Jikalau kita merefer ke belakang, maka kita temukan adalah bahwa orang Israel pada tahun 500 kurang lebih, mereka harus masuk di pembuangan. Mereka ditawan oleh negara Babel, Raja Babel. Mereka tidak lagi mempunyai budaya yang mereka miliki sebelumnya. Mereka tidak mengalami kehidupan yang baik yang mereka miliki sebelumnya. Sebagai identitas diri orang Israel, mereka beribadah kepada Allah. Mereka datang ke tempat yang khusus kepada Allah. Mereka mengadakan ritual-ritual ibadah yang menjadi bagian dari hidup mereka. Semuanya itu menjadi lenyap dan tidak ada. Mereka dipaksa meninggalkan kebiasaan yang baik, tapi harus mengikuti kebiasaan menurut dewa-dewa yang dimiliki oleh Raja Babel. Bagi kita saat ini mungkin agak sulit membayangkan apa yang terjadi di masa itu. Tapi bagi bangsa Israel ada satu kelebihan mereka. Sampai hari ini sebenarnya ada falsafah orang Israel. Yang pertama adalah mereka percaya kepada Yahweh satu-satunya. Dan mereka percaya tidak ada Allah lain. Dan hanya mereka yang memiliki Allah lain itu, Allah Yahweh ini. Yang lain enggak, sampai hari ini. Yang kedua adalah mereka sangat percaya hanya merekalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Dan bangsa yang lain tidak ada kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Itu mereka miliki sampai hari ini. Dan mereka yakin hanya bangsa mereka lah bangsa yang diberkati Tuhan. Sehingga ada semacam kesombongan rohani dalam tanda kutip. Tetapi sebenarnya mereka sangat menjaga apa yang menjadi dasar ataupun falsafah hidup bangsa Israel ini sendiri. Tetapi apa yang menjadi kebanggaan mereka, apa yang menjadi sesuatu yang istimewa bagi mereka, pada saat mereka ditawan, pada saat mereka dibawa ke Babel, semuanya itu hancur. Mereka menjadi bangsa dalam tanda kutip yang tidak dihargai sama sekali karena mereka diperbudak. Saya sedikit menyinggung ayat ini karena pada saat mereka ada di Babel, sebenarnya ada peristiwa yang mengingatkan mereka, justru nenek moyang mereka dipanggil dari negara ini dengan satu panggilan khusus kepada Abraham. Tetapi pada saat mereka ada di pembuangan ini, mereka justru merasakan disinilah nenek moyang kami dipanggil oleh Allah. Tetapi justru disinilah kami tidak bisa berjumpa dengan Allah. Sebuah kegagalan dan fakta rohani yang sangat menyakitkan. Di tempat mereka mengalami panggilan Allah melalui nenek moyangnya, yaitu Abraham. Tapi justru di tempat itulah mereka seolah-olah tidak bisa berjumpa dengan Allah. Menyakitkan bagi bangsa Israel seperti ini. Apa yang merupakan kebanggaan mereka, merupakan sesuatu identitas diri yang sangat dibanggakan oleh bangsa Israel. Tapi pada akhirnya semuanya itu hilang dan tidak bisa dibanggakan lagi. Karena ternyata mereka sudah ada di tempat di mana mereka menjadi budak. Nah, tetapi kita bersyukur kepada kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kondisi menyeluruh yang terjadi seperti itu, ada jalan Tuhan melalui anak-anak Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun seluruh bangsa mereka tertawan, tapi ada orang-orang pilihan ini yang menunjukkan kualitas mereka di tengah kesulitan, di tengah keadaan yang tidak berdaya, di tengah di mana kehormatan mereka diambil, di tengah di mana kebanggaan mereka tidak ada lagi, tetapi mereka masih bisa menyaksikan untuk kita umat Tuhan hari ini. Mereka bangkit dari keadaan yang sulit ini.
Jemaat sekalian dimanapun berada hari ini, mari kita merenungkan sejenak. Bagaimana bangsa Israel yang ada di pembuangan, mereka kehilangan identitas mereka, mereka tidak punya tujuan lagi, mereka tidak punya pengharapan lagi karena mereka ada di pembuangan itu sendiri. Mereka tidak bisa lagi berjumpa dengan Allah. Kebanggaan mereka adalah Allah Yahweh, tetapi pada saat mereka di pembuangan, mereka tidak akan pernah lagi melakukan hal yang merupakan kebanggaannya. Tetapi ada celah yang Tuhan berikan kepada bangsa ini melalui anak-anak muda yang dipanggil. Kalau kita lihat pasal 1 dan 2, ada Daniel di sana. Tetapi pada pasal yang ketiga ini, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sudah diberikan posisi sebagai orang-orang penting karena mereka diberkati Tuhan, punya kualitas. Tetapi ada ujian yang sesungguhnya kepada mereka. Karena Raja Nebukadnezar membuat patung supaya semua orang menyembah kepada patung ini. Tetapi mereka percaya kepada Allah. Makanya jawaban tadi yang kita temukan pada ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ini adalah jawaban mereka. Mereka dilaporkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Ada orang-orang Yahudi yang tidak tunduk kepada Tuanku untuk menyembah patung yang Tuanku dirikan. Jemaat sekalian, dalam konteks hari ini kita belajar bagaimana di tengah kesulitan, tapi bagaimana kita bisa tetap bangkit untuk melayani. Saudara-saudara, dunia ini memberikan kita sesuatu yang berbeda saat ini. Mungkin di masa-masa lampau kita semua dengan bangga bisa melayani. Kita bisa berkata, saya melayani dan seterusnya. Tetapi saya ingin menekankan kepada kita hari ini, sebenarnya melayani itu seperti apa sih? Melalui ayat ini. Kita mungkin merasa karena sudah punya posisi jabatan majelis, rajin ke gereja, baca Alkitab, kita merasa sudah melayani Tuhan. Saya ingin kita mengoreksi kembali diri kita masing-masing. Jangan sampai kita memakai kata pelayanan, tapi justru kita sedang melayani diri kita sendiri. Kita melihat satu murid ketika Yesus dengan murid-muridnya. Seolah-olah mereka sedang melayani Tuhan Yesus. Tetapi justru diam-diam mereka sedang mencari kemuliaan untuk dirinya. Mari kita bersyukur sekalipun ini berat di masa-masa pandemi ini. Tapi merupakan satu pelajaran penting bagi orang-orang percaya hari ini. Karena tema kita hari ini yang disampaikan atau diberikan oleh Bapak Gembala supaya menekankan tentang arti pelayanan yang sesungguhnya. Benarkah kita melayani? Karena ujian-ujian inilah yang menentukan kita, menyenter hidup kita. Saya melayani diri saya atau melayani siapa? Apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan kita baca tadi pada ayat 16 berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku. Sebenarnya Raja bertanya, saya berikan kamu kesempatan satu kali lagi. Ini kesempatan terakhir. Jika kamu menyembah patung yang saya buat, maka kamu tidak akan saya masukkan ke dalam perapian. Ada kesempatan pada masa itu. Tetapi ketiga pemuda ini tidak menjawab, atau kami tidak mau, atau kami bersedia. Tetapi jawabnya adalah satu, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Sebuah kalimat sebenarnya yang menambah Raja Nebukadnezar makin geram, makin kesal, makin marah. Karena di sini kita melihat mereka tidak mau kompromi terhadap ketidakbenaran. Itu yang pertama. Maka saya mengambil kesimpulan pada masa kita melayani hari ini. Meski keadaan sulit tetapi kita hidup melayani Tuhan. Poin yang pertama ketika kita melayani adalah berani memilih jujur. Tidak kompromi. Saya
ingin kita merenungkan baik-baik hari ini. Mungkin kita banyak memakai kalimat-kalimat rohani untuk memberi identitas diri kepada kita seolah-olah kita orang baik, orang rohani, orang Kristen, orang-orang yang kita anggap menurut kita baik di hadapan Tuhan. Tapi belum tentu baik di hadapan Tuhan itu sendiri. Karena kita yang membuat ukuran bagi diri kita sendiri. Tapi dengan ayat ini kita mari belajar bersama-sama. Tidak kompromi, berani memilih jujur di hadapan Allah. Kata-kata tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku. Tidak perlu ada kalimat-kalimat dari diri kami. Tidak perlu ada argumentasi apapun yang kami berikan kepada Raja. Tetapi Tuanku Raja, kami tidak akan memilih dan tidak akan menyembah kepada dewa yang Tuhan buatkan. Kami akan tetap percaya. Nah, saya pikir hari ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan siapapun kita hari ini, maka langkah pertama yang saya ingin sampaikan, mari kita berani jujur. Jangan kejujuran kita kejujuran yang kita buat-buat. Kejujuran ini harus seperti apa yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku. Mereka tidak mau memberi jawab apapun, tetapi mereka lihat kami tidak akan melakukan hal yang melanggar, menyakiti hati Tuhan. Saya ingin menekankan ini kepada kita, berani jujur bahwa kita tidak kompromi. Kita tidak akan mau menyakiti hati Tuhan. Hari ini semakin sulit menemukan orang-orang yang jujur menurut standar kebenaran firman Allah. Lihatlah Mesak, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan melalui orang-orang ini, meskipun di masa sulit, di masa penuh tekanan, di masa penuh aniaya termasuk, di mana mereka harus memilih antara hidup atau mati. Tetapi mereka tetap jujur untuk tidak mau kompromi sedikit pun dengan dunia ini. Ini tentu sulit. Ini bukan pilihan yang mudah, seindah yang kita baca hari ini. Tapi itulah kualitas pelayanan yang diharapkan oleh Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan kita berpura-pura lagi. Kita harus hidup apa adanya kita. Kita harus terbuka, terus terang di hadapan Tuhan. Hari ini banyak orang seolah-olah menyembah Tuhan, tetapi sesungguhnya dia juga menyembah ilah yang lain. Mungkin banyak orang-orang pada masa itu, bangsa-bangsa yang ada di Babel, mereka menyembah kepada patung, tapi juga mungkin mereka menyembah Allah yang lain, karena pada masa itu banyak Allah-Allah lain. Tetapi orang ini memiliki identitas, kejujuran iman mereka, kejujuran hidup mereka, yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah standar pelayanan kita hari ini. Jujur di hadapan Allah. Kejujuran kita hari ini harus sungguh-sungguh kita tampilkan di tengah-tengah hidup di mana kejujuran hari ini semakin langka. Yang kedua, masih berkenan dengan ayat ini, pada ayat yang ke-17, jika Allah kami puja, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalimat-kalimat yang tidak mudah diungkapkan di depan seorang raja yang beringas, yang telah menyiapkan hukuman bagi orang-orang yang tidak taat dan tidak mau menuruti perintahnya. Tetapi disitulah mereka bersaksi kepada raja ini. Kami tidak akan menyembah kepada dewa Tuanku selain kami menyembah kepada Allah. Saya mengambil sikap dan mengambil satu poin di sini. Yang kedua adalah harus berani benar. Berani benar menurut kebenaran tentunya. Seringkali hari ini kita berani benar di dalam kesalahan. Tetapi hari ini mari kita berani benar di dalam kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya
tanpa kita bergantung, tanpa kita mendalami, tanpa kita menghidupi kebenaran itu, maka bisa saja kita memiliki kebenaran yang belum tentu benar. Tetapi mari kita berani benar di dalam kebenaran itu sendiri, di dalam kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Percaya sesungguhnya kepada Kristus, menghidupi kehidupan Kristus, tidak mau menyakiti Kristus, dan sungguh-sungguh melihat apa isi hati Tuhan, kehendak Allah yang kita turuti dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini dunia memberikan kita tawaran-tawaran yang seolah-olah apa yang saya mau, apa yang dunia tawarkan, seolah-olah itu sama dengan apa yang Tuhan mau. Hati-hati. Hati-hati. Tetapi mari kita hari ini berani benar karena kita mengetahui kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya datanglah kepada kebenaran itu sendiri. Belajar, menundukkan diri di bawah otoritas Allah. Kita bisa toleran, tetapi kita nggak bisa kompromi terhadap apapun di dunia ini. Dan berkenan dengan kebenaran ini, kita harus berani benar-benar berani dalam kebenaran itu sendiri. Karena kita tahu kebenaran itu. Masalahnya sekarang, apa yang kita tahu tentang kebenaran itu sendiri? Jemaat Tuhan, saya tidak merasa saya lebih benar, lebih baik, lebih tahu. Tapi saya punya hati yang selalu ingin menjelaskan dan ingin belajar. Dan saya berharap ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak muda, ada anak-anak kita di Jemaat GGP Eklesia Kristi ini yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, dimasukkan dan kita berikan mereka kesempatan belajar kebenaran, sekolah di sekolah Alkitab yang benar. Mereka sungguh-sungguh kita persiapkan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Dipersiapkan sungguh-sungguh menggeluti kebenaran, mengerti kebenaran, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menghidupi kebenaran dan mentransfer kebenaran dan keberlangsungan gereja. Dan di masa yang akan datang ada pemimpin-pemimpin kita yang memiliki pondasi kebenaran, memiliki pengajaran doktrin yang benar, memiliki asas-asas yang benar, memiliki pandangan yang biblikal. Saya berharap itu boleh terjadi di masa-masa yang akan datang. Kita persiapkan pemimpin-pemimpin di GGP ini, di GGP Eklesia Kristi, yang sungguh-sungguh dari sejak muda mereka sudah dibentuk, mereka sudah dibangun dengan pandangan biblikal yang kuat dan benar. Mari kita doakan bersama-sama. Saya pikir ada anak-anak kita hari ini yang mungkin masih duduk di bangku sekolah SD, SMP, dan SMA. Mari kita doakan mereka. Seolah-olah selama ini kalau kita persiapkan anak-anak kita menjadi sekolah Alkitab, kita salah jurusan. Tapi justru kita melihat apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka berani benar. Dan oleh mereka lah kita melihat satu keberlangsungan sejarah yang dicatat oleh Alkitab. Yang ketiga, yang terakhir. Masih di dalam ayat yang kita baca ini. Berani jujur, tidak kompromi dengan apapun. Berani benar di dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tahu kebenaran itu. Yang ketiga saya melihat di sini, mungkin ini sedikit agak perlu penjelasan saya. Saya katakan yang ketiga ini adalah berani hidup. Apa maksudnya ayat-ayat ini? Justru mereka harus melihat realita bahwa mereka akan mati. Mereka ada pada satu kondisi kematian itu sudah ada di depan mata mereka. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego apapun kondisinya, baik dalam jangka waktu yang singkat, baik dalam jangka waktu yang lama, kematian itu akan terus menjadi bagian hidup mereka. Tetapi mereka melihat perspektif yang lain karena mereka percaya kepada Yahweh, percaya kepada Allah Abraham, percaya kepada Allah Ishak, percaya kepada Allah yang dimiliki oleh bangsa Israel. Mereka harus berani hidup dalam perspektif mereka punya Allah yang hidup. Dan karena itulah saya menekankan, meski keadaan sulit, pasti semua orang mati, tapi itu mati secara fisik. Tetapi Alkitab justru memberikan kepada kita pandangan ilahi bahwa kita harus berani hidup. Karena Allah hidup.
Sekalipun kita mungkin dibawa kepada satu kondisi di masa pandemi ini, kematian itu menjadi seolah-olah pemandangan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ada beberapa jemaat kita, bahkan orang yang kita kasihi, wakil gembala kita harus merelakannya di masa-masa yang sulit ini. Tuhan panggil. Saya diyakinkan oleh satu rekan hamba Tuhan yang berkata, kita nggak boleh punya penyesalan apapun ketika kematian itu dan masalah yang serius itu terjadi dalam diri kita. Kita nggak boleh mempersalahkan diri, kita nggak boleh mempersalahkan keadaan, kita nggak boleh mempersalahkan orang lain, apalagi mempersalahkan diri sendiri. Itu adalah tidak boleh. Tapi justru keadaan yang pahit, keadaan yang menurut kita tidak baik, Allah rubah menjadi hal yang manis. Karena Tuhan Allah kita, Allah yang berkuasa, ya. Tetapi juga kita harus melihat Allah yang berkuasa, tapi juga Allah yang berdaulat. Maka dibutuhkan sikap dari kita hari ini, berani hidup. Hari ini inilah tantangan yang sangat sulit bagi pandangan dunia. Tapi kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan akulah hidup. Mari kita berani hidup. Berani hidup bukan berarti kita tidak akan mati. Cepat atau lambat, kita akan menemui satu kodrat alami. Kita akan berpisah dari tubuh kita ini. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita kepada satu sikap. Kita harus berani hidup. Dan itulah yang ditujukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tahu ada kematian di depan mereka. Mereka saksikan kematian itu real terjadi. Tetapi pada saat kematian itu justru mereka bersikap, kami berani hidup. Karena mereka tahu Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Maka orang-orang yang melayani Tuhan harus mendedikasikan mereka kepada Kristus yang hidup. Berani hidup untuk Kristus. Dan Paulus mengambil sikap yang sangat brilian dan sangat luar biasa. Dia berkata, bagiku mati adalah keuntungan. Tapi hidup adalah memberikan sesuatu dan melakukan sesuatu. Dia memilih hidup. Mari kita hari ini belajar bersama-sama jemaat sekalian. Bukan berarti kita menjerumuskan diri kepada kematian itu sendiri. Tetapi melalui ayat ini, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa penuh tekanan, di masa-masa penuh ketidakpastian ini, justru kita memilih berani hidup untuk Kristus. 3 hal kita renungkan melalui renungan ini. Keadaan yang sulit, tapi kita harus tetap melayani Tuhan dengan sikap hidup yang kita miliki. Yang pertama, mari kita berani jujur. Jujur, tidak mau kompromi dengan apapun di dunia ini. Tidak mau kompromi dengan apapun yang menyakiti Tuhan. Kita nggak boleh pura-pura. Kita nggak boleh kita tunjukkan sesuatu di depan manusia. Kita seperti ini, tapi di depan Tuhan kita nggak seperti ini. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Bahwa hanya ada Allah pemilik hidup kita. Mari kita berani benar. Berani benar berarti harus tahu kebenaran itu sendiri. Mari kita mengusahakan pikiran kita, hati kita, membuka hati kita. Saya sebenarnya merindukan seperti yang saya katakan tadi, ada anak-anak Tuhan, ada anak-anak remaja di tempat ini yang sudah meresponi panggilan Tuhan. Boleh duduk di bangku sekolah teologi, boleh menjadi orang-orang dipersiapkan, mengerti doktrin, mengerti ajaran, sehingga kita nanti dibawa, oh inilah kebenaran yang dimiliki, digemuli oleh hamba-hamba Tuhan. Supaya kita terus sama-sama merindukan hidup di dalam kebenaran itu. Kalau kita tidak berani benar, maka mau tidak mau kita akan terseret seolah-olah kita benar, tapi kita sudah salah. Tapi melalui ayat-ayat ini yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berani benar. Dan mereka tidak tahu, mereka tidak takut sekalipun dunia tidak memberikan mereka rasa populer. Sekalipun pilihan mereka, pilihan yang tidak populer, yang tidak membahagiakan. Tetapi demi pilihan kebenaran, mereka rela untuk itu. Itulah orang-orang yang berani benar. Dan yang ketiga, berani hidup. Berani hidup berarti percaya melihat Kristus.
Melihat bahwa hidup kita bukan hanya untuk saat ini, tapi melihat hidup kita untuk keberlangsungan selama-lamanya. Kiranya melalui apa yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita boleh belajar bersama-sama hari ini. Mari kita melayani. Karena kita berani jujur, berani benar, dan berani hidup untuk Kristus adalah pemilik hidup kita, pemilik masa depan kita semua, pemilik gereja ini, pemilik segala-galanya. Dan kiranya kita diberkati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, karena kami boleh melihat firman-Mu Tuhan, sekalipun dengan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami, tetapi biarlah Allah Roh Kudus menolong kami melalui peristiwa, melalui pengalaman, melalui kisah nyata yang dialami anak-anak Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah-tengah kesulitan, mereka dihimpit, mereka diberikan tekanan-tekanan agar mereka tidak bisa menunjukkan kualitas dan iman mereka di hadapan Tuhan. Tapi mereka berani jujur dan tidak kompromi. Mereka berani benar untuk berada pada posisi kebenaran yang sejati. Dan mereka berani hidup karena mereka percaya hanya Kristuslah, hanya Allah lah pemilik kebenaran itu. Dan kami percaya kepada Kristus karena kami berani benar hidup untuk Tuhan dan bagi Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa melalui kebenaran firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kami telah diberkati kembali oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini, di mana pagi ini kami boleh sehat dan kami boleh kuat. Itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa yang telah Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin membawa pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan Engkau. Biarlah kiranya Bapa Engkau akan mendengar dan Engkau akan menampung setiap seru doa kami pada pagi hari ini. Mari ya Tuhan, sebelum kami naikkan doa-doa kami ke hadirat-Mu yang kudus, mari Bapa Engkau ampuni atas segala kesalahan dan dosa kami. Kuduskan, sucikan setiap kami ya Bapa, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Sehingga setiap seru doa kami tidak ada yang menghalangi Tuhan. Sehingga doa-doa kami ini Tuhan, kami akan menerima jawaban ini semuanya datang daripada Engkau. Bapa, pada saat ini kami ingin membawa pergumulan yang sedang terjadi saat ini, khususnya untuk pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, pada saat ini di negara Indonesia ini Tuhan, keadaan sudah mulai membaik. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang telah menurunkan belas kasihan-Mu, Engkau yang telah memberikan kepada kami kemurahan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu telah Engkau nyatakan, terlebih kemuliaan-Mu ya Bapa, telah Engkau nyatakan di tengah-tengah bumi negara Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah terjadi saat ini, di mana pandemi COVID-19 sudah mulai membaik. Apapun yang dikatakan ada virus yang baru, tapi kami percaya oleh kuasa darah-Mu yang kudus, Kau sanggup menyucikan, menguduskan setiap masalah apapun penyakit yang ada di muka bumi ini Bapa. Mari Tuhan, kami mau membawa bangsa negara Indonesia ke dalam tangan Engkau. Biarlah Bapa Engkau berikan hikmat kepada pemimpin bangsa presiden kami ini Bapak Jokowi dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang ada di pemerintahan kami. Dari tingkat tertinggi sampai tingkat yang terrendah Bapa. Mari Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Engkau. Sehingga mereka boleh bergandengan satu dengan yang lain. Untuk memberikan kesejahteraan untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Mari Bapa kami serahkan bangsa Indonesia ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Jauhkan bangsa kami dari hal apapun juga Bapa. Baik itu dari bencana alam, dari segala apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan pulihkan bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh semua tetap kuat dan mereka boleh bersatu. Sehingga bangsa kami ini Tuhan mendapat kesejahteraan yang datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas negara bangsa Indonesia ini.
Kami juga mau membawa gereja-gereja yang ada saat ini, baik yang ada di Indonesia, di pelosok-pelosok dimanapun berada, baik yang ada di luar negeri Bapa. Mari Tuhan, Engkau berkati seluruh gereja-gereja, terlebih ada gereja yang belum bisa membuka secara onsite Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biar gereja-gereja yang belum membuka pintu untuk tatap muka, kami percaya Tuhan, pada waktunya Engkau yang akan bekerja, Engkau yang akan memberikan kepada kami kemampuan dan kekuatan agar kami bisa beribadah secara tatap muka. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani kebenaran firman-Mu. Berikan mereka tetap semangat, tetap setia di dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga jemaat-Mu Tuhan, khususnya untuk jemaat GGP Eklesia Kristi saat ini Bapa. Dimanapun mereka berada, kami serahkan semua jemaat GGP Eklesia Kristi saat ini. Mereka yang sedang sakit kami percaya Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan Kau jamah, Kau lawat Tuhan. Karena orang kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Eklesia Kristi yang saat ini sedang bergumul di dalam keadaan ekonomi rumah tangga mereka juga Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka. Kau berikan jalan keluar setiap di dalam permasalahan mereka Bapa. Biarlah Tuhan, kami serahkan semua doa-doa ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Bapa, semua ini kami percaya Tuhan, doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakannya Bapa. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kembali kita boleh ada pada Minggu tanggal 26 September 2021. Kita telah menerima firman Tuhan dari hambanya, Pendeta Sopar Sinaga. Kiranya firman Tuhan yang telah dibagikan pada siang hari ini dapat menambah iman kita dalam menghadapi hidup ini. Dan kepada Bapak Pendeta Sopar Sinaga atas nama Gembala, Majelis, hamba Tuhan, mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan, dan persembahan persepuluhan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening gereja dengan Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan di atas, dengan menambah atau memberikan tambahan angka 19 di belakang atau di akhir nominal yang akan ditransfer. Bapak Ibu dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk natura atau bahan makanan atau sembako untuk didistribusikan kepada jemaat dengan menginformasikan kepada Ketua Gugus Tugas Bapak Weli Filipus, atau dapat menginformasikan kepada atau menginformasikan di WA Group GGP Eklesia Kristi. Selanjutnya, ibadah sepanjang minggu. Ibadah komisi sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dengan menggunakan atau melalui aplikasi Zoom. Ibadah komisi youth setiap hari Minggu pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Muda Harif Jafari. Dimohon kepada seluruh anggota youth untuk sama-sama mengikuti ibadah youth melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya,
Puji Tuhan, kita telah sampai di akhir ibadah online pada minggu hari ini. Biarlah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kita tidak tahu akan hari esok. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Kami dapat bersama-sama menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak tahu akan hari depan kami. Tetapi satu hal kami percaya bahwa hari-hari kami, waktu-waktu kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya rancangan Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tuntunan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau arahkan hati kita. Percaya sungguh kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa terima kasih.